Minggu keempat tahun A. Yang bodoh di mata dunia dipilih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Semua kita hari ini boleh berjumpa dalam keadaan gembira, sehat, bahagia dalam kasih Tuhan yang telah memilih kita menjadi umat pilihannya. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum mengikuti renungan ini, supaya kita bisa lebih meresapkannya, saya anjurkan baca terlebih dahulu ketiga bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu. Nah, Bapak Ibu, setelah memilih murid-muridnya, Yesus menyampaikan program-program untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan Injil mengungkapkan dengan agung nan mulia. Dia naik gunung, lalu duduk, dan murid-muridnya pun mendekat dan duduk mengelilingi dia. Sebagaimana Musa naik gunung Sinai, menyampaikan firman 10 perintah Allah. Demikianlah Yesus disebut sebagai Musa yang baru, naik gunung lalu menyampaikan program-program kerajaan surga yang terdiri dari biasa disebut 8 sabda bahagia. Tentu saja Allah menghendaki kita bahagia, bukan? Yesus menyampaikan program kepada murid-muridnya dan tentu juga berlaku untuk kita. Bagaimana harus hidup supaya bahagia, supaya masuk dalam kerajaan surga. Sabda bahagia yang disampaikan Yesus ya tentu saja mengherankan sekali. Yang membuat manusia di dunia termasuk kita sulit untuk memahaminya. Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Berbahagialah orang yang miskin hati. Berbahagialah orang yang menangis. Berbahagialah yang lapar dan haus akan keadilan. Berbahagialah yang dianiaya. Kok bisa ya? Rasanya tidak mungkin. Apa tidak sebaiknya yang bahagia dia yang kaya, yang punya banyak uang, yang makan cukup, bahkan kenyang, yang tidak dianiaya? Nah, itu kan pemahaman kita. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia bukan apa yang kita cari di dunia ini. Orang bisa saja tertekan, bukan? Bingung, stres karena kekayaan. Sementara Yesus katakan, berbahagialah yang miskin. Yang miskin hatinya, artinya yang memiliki roh semangat kemiskinan. Yang tidak terlekat mencari kekayaan material melulu. Berbahagialah yang miskin hatinya karena kerajaan Allah baginya. Wow, luar biasa ini. Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bukan maksud Yesus kita tidak boleh mencari kekayaan untuk hidup. Bukankah kita harus kerja, 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 kerja supaya dapat uang
supaya bisa hidup cukup, bahkan bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam sejarah Israel, di zaman Israel pada saat itu, uang menguasai mereka. Lembu emas menjadi pujaan yang membuat bangsa Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Sukacita bukan pertama-tama karena uang, karena kekayaan. Justru sebaliknya, karena uang, karena kekayaan, orang bisa saja jatuh, tergoda, terlena, lalai, dan jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, mereka yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia, melulu mencari kekayaan dunia, juga akan membuat mereka seperti apa ya? Nah, orang yang melepaskan diri dari kelekatan dunia, menjauhkan diri dari harta, dan menurut semangat Injil, murah hati dalam pelayanan, mereka-mereka inilah yang sungguh bahagia. Karena apa? Karena mereka bersatu dengan Allah dalam kasih dan hidup di jalan Tuhan. Kita baca dalam kitab Sefania, dalam bacaan pertama, yang mengajak kita mencari kekayaan dalam semangat kemiskinan. Carilah Tuhan, kamu semua orang-orang sederhana, orang-orang miskin, dengan menjalankan kehendak Tuhan. Lalu apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus? Allah memilih orang miskin hati. Dia yang menjauhkan diri dari kuasa. Allah memberikan kepadanya kekayaan rohani yang luar biasa, yaitu Kristus. Kristus yang rendah hati. Berbahagialah yang menangis, mereka akan dihibur. Dalam kesulitan, Allah memberikan rahmat yang kita butuhkan, memberikan jalan, memberikan solusi. Yang lemah, yang bahagia, karena akan memperoleh tanah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk memiliki lapar dan haus, bukan dari makanan dan minuman, melainkan haus dan lapar akan keadilan, yaitu semua yang sejalan dengan kehendak Allah. Haus dan lapar akan kekudusan. Berbahagialah yang berbelas kasih, karena akan menerima belas kasih dari Allah dan sesama. Untuk mendapatkan belas kasih Allah, kita juga harus penuh belas kasih terhadap sesama yang lainnya. Berbahagialah yang murni hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah, tetapi yang memiliki hati yang murni, Allah berjanji akan memperlihatkan dirinya kepadanya. Ini sungguh luar biasa. Kita diperkenankan melihat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Hati yang murni. Tentu saja tidak ada pikiran jahat. Tidak egois. Tidak hanya ingat diri. Tidak mempunyai hati yang mendua. Tidak mempunyai moral yang jahat.
Nah, itu dia. Lalu Yesus katakan, berbahagialah pembawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Allah adalah seorang Bapa yang ingin membangun damai pada setiap anaknya. Yesus datang membawa damai. Maka orang-orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Lalu bagian yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, berbahagialah yang dianiaya demi keadilan. Kerajaan Allah bagi mereka. Kata-kata yang mengherankan. Bagaimana hal itu terjadi? Berbahagialah jika kamu dicaci maki, dihina. Sangat sulit. Sangat sulit untuk dipahami dan diterima Bapak Ibu. Namun hal ini sungguh suatu yang penting yang Yesus katakan. Tentu saja tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kasih yang besar membuat orang-orang mampu menerimanya. Bukankah Yesus lakukan dengan kasih yang begitu besar? Dia disiksa, dihina, sampai dibunuh di kayu salib. Yesus melihat hal ini penting, bahkan dia mengulanginya sekali lagi. Berbahagialah, bersukacitalah bagimu kerajaan Allah. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat kembali perkembangan gereja sejak awal berdirinya, sudah beribu-ribu umat Allah, barangkali jutaan umat Kristiani, biarawan, biarawati, imam, uskup dianiaya karena imannya, karena setia kepada Kristus. Mereka adalah saksi-saksi iman. Mereka menumpahkan darahnya demi iman karena kasih pada Tuhan. Kini mereka berbahagia dalam kerajaan surga bersama Yesus. Kita menghormati mereka sebagai santo, santa. Iya, benar Bapak Ibu. Di mana darah kaum beriman ditumpahkan. Di mana banyak orang beriman dianiaya, disiksa, dibunuh, menjadi martir. Di situ bertumbuh besar kekristenan. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, darah martir, penyubur iman Kristiani. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga permenungan ini meyakinkan kita, meneguhkan kita di dalam menjalankan iman kita sebagai murid-murid Tuhan. Salam hormat Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu, Malang. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin.